buat Anda itu tidak berkualitas. Itu satu tamparan buat saya. Free sex, Kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, pernikahan dini. malas sekolah, kemabukan, Bapak mau bunuh kami. Karena Bapak melakukan hal itu tanpa Bapak sadari. Bapak sudah merusak nama baik keluarga, dan juga Bapak sudah anggap saja menjelakakan anak-anaknya. Itu karena ketahuan Bapak selingkuh, jadi saya tidak mau bicara dengan Bapak selama satu minggu. Pokoknya setiap kali Bapak bicara dengan saya langsung jalan. Lalu Bapak marah, Bapak langsung pukul saya, tampar, dan juga mau potong saya dan sepupu adik. Saya langsung kayak mengelabui Bapak begitu, jadi saya lari supaya Bapak kejar saya, supaya jangan potong kena adik. Saya sampai di luar, saya tidak bisa lari dengan kecepatan yang terlalu berlebihan. Saya jatuh, Mama yang datang, Mama langsung tahan. Mama bilang, kalau mau potong-potong sekalian saya juga, supaya jangan ada orang yang tinggal dengan Bapak lagi. Karena mungkin kami hanya buat Bapak susah saja. Itu baru Bapak berarti Bapak tidak jadi potong kami. Kalau tidak, Bapak mau potong. Di tengah kekeringan, keterbatasan, keterpurukan, khususnya pendidikan, ketika para pembina Indonesia Sejahtera menetapkan Pulau Rote sebagai file project untuk membangun suatu SMA Kristen, maka bagi kami orang Rote itu seperti bermimpi, karena pertama kalinya ada SMA Kristen yang berkualitas akan dibangun di pulau kami. Rendahnya kualitas pendidikan di Rote ini diakibatkan karena kurang adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat dengan anak, untuk memahami pentingnya pendidikan bagi anak itu tersebut. Di mana NTT itu terkenal dengan daerah yang punya kemiskinan paling pertama, tingkat kemiskinannya, terus keterbelakangan itu peringkat pertama, sumber daya manusia pun paling di bawah dibandingkan provinsi yang lain. Itu menjadi suatu motivasi bagi saya untuk memajukan NTT melalui pendidikan. Anak-anak yang ada di Rote itu, terkhususnya di Rote, tempat saya lahir itu, saya pengen mereka punya sesuatu yang berbeda dari yang sudah saya dapatkan. Karena jujur yang saya dapatkan dulu itu saya merasa bahwa sangat-sangat kurang. Setelah saya sudah belajar di luar dan saya melihat bahwa ternyata di dunia luar itu masih banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari. Khususnya untuk pendidikan di Rote yang mau dibilang kualitasnya masih rendah. Penyebabnya kan banyak. Ada faktor dari pemerintah, kurang perhatiannya pemerintah. Yang kedua, sarana prasarana khususnya fisik. Ada gedung, cuman gedung saja, tapi perpustakanya tidak ada, labnya tidak ada. Saat ini saya sedang berada di sekolah yang sedang kita bangun, SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Berada di Desa Kuli, di Rote yang begitu panas dan kering. Itu sebabnya kita membangun sekolah dengan konsep asrama, supaya anak-anak bangsa yang ingin mengecapai pendidikan tidak perlu berjalan jauh, tidak perlu merasakan teriknya matahari. Mereka berada di satu tempat dan mereka belajar menuntut ilmu. Kami sangat kesal sekali karena ketika anak-anak kami tamat dari sekolah yang terdekat dalam hal ini SD, SMP, tapi SMA-nya dari dulu tidak ada di wilayah kami. Oleh karena itu adanya kehadiran Israel di sini, kami masyarakat di sini, kami tokoh-tokoh masyarakat di sini bersama pemerintah di sini, kami merasa bahagia
bila ada SMA Isra berdiri di sini. Kami menyekolahkan anak kami di tempat yang jauh, tetapi dengan hadirnya sekolah Isra di tengah-tengah kami siap mendukung dan menyekolahkan anak kami supaya mereka tidak berjalan jauh. Mereka ada di tengah-tengah kami dan kami sama-sama mendukung sekolah ini, mendukung pendidikan yang ada di sini untuk masa depan anak-anak kami. SMA Isra ini bagi saya secara pribadi bahwa sangat menjawab kebutuhan, karena di lingkungan khususnya di desa Kuli ini belum ada SMA, karena beberapa waktu berdasarkan pengalaman juga bahwa waktu SMA kita harus pergi ke tempat yang jauh begitu. Jadi saya secara pribadi bahkan sebagai seorang tokoh pemuda di tempat ini dan asli orang sini sangat antusias dan sangat berterima kasih karena dengan kehadiran Isra ini bisa mempermudah anak-anak yang setelah lulus SMP mereka bisa bersekolah di tempat di mana mereka berada. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi guru dan mereka sedang magang di Sekolah Pandega Jaya yang ujungnya ketika mereka selesai magang di tempat ini dan sekolah yang sedang kita bangun di Rote berhasil kita bangun, maka mereka akan kembali ke Rote untuk menjadi guru, mengabdikan hidup mereka untuk mendidik anak-anak bangsa dan bagaimana caranya semaksimal mungkin untuk merealisasikan apa yang menjadi mimpi mereka terhadap generasi. Harapan terbesar saya untuk semua anak didik saya adalah mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa, sehingga akhirnya dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini tidak sekedar hanya menghasilkan kuantitas lulusan saja, tetapi menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas, pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Saya sebagai guru, ketika saya hadir di sana bisa memberikan sesuatu yang baru, di mana yang Tuhan sudah percayakan kepada saya untuk saya bagikan dan memotivasi mereka dan memberikan yang terbaik, sehingga mereka dapat memandang bahwa Tuhan memberikan rancangan kepada kita adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Guru itu pekerjaan yang mulia menurut saya, pekerjaan yang mulia. Ya, jadi dimana kita harus semaksimal mungkin membuat diri kita baik di depan mereka. Jadi kita berikan contoh yang baik supaya memotivasi anak tersebut juga jadi baik. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya kekuatan supaya saya punya sebuah potensi di mana saya bisa menolong generasi-generasi saya berikutnya supaya mereka tidak sama seperti saya. Setidaknya saya bisa membuat mereka lebih tinggi dari saya. Dan saya mau orang melihat Rote itu tidak lagi mereka hanya seperti itu saja, tapi saya rindu ketika mereka mendengar nama-nama Rote, mereka bilang ternyata Rote itu punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tanamkan di sana. Cita-citanya saya sebenarnya ada dua, tapi yang pengen saya yang pengen saya raih itu guru bahasa Inggris. Saya waktu SMP saya itu bisa menerjemahkan bahasa Inggris. Jadi itu banyak teman-teman, ada adik-adik kelas, punya anak-anak kecil semua bilang, kakak harus jadi guru bahasa Inggris supaya bisa mengajar kami semua di sini, supaya kita di sini bisa semua tahu bahasa Inggris, bisa menjadi guru yang lebih bagus dari yang sekarang. Dari Pulau Nusa Lontar, pulau paling selatan dari Indonesia, saya sebagai Ketua Isra Kabupaten Rotterdam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa setiap benih yang telah jatuh di pulau kami, khususnya membangun generasi lewat pendidikan, itu tidak akan sia-sia. Terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Isra yang telah menghadirkan sekolah ini di tengah-tengah kami. Saya secara pribadi merasa bangga dan berterima kasih buat kehadiran dari Yayasan Isra Indonesia yang punya hati yang luar biasa memikirkan tentang pendidikan khususnya di desa kami. Kami atas nama pemerintah, Kepala Dusun Telipa bersama masyarakat di sini, kami menyambut Isra, kehadiran Isra di sini dengan luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan dari Isra, karena saya tahu belum tentu orang tua saya mampu untuk membiayakan saya. Pesan saya untuk Isra, semoga Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai. Saatnya hari ini
kita mengambil sebuah keputusan untuk mensupport dan merealisasikan sedikit berkat yang kita punya, atau bahkan mungkin kita punya kelebihan dari sisi dana. Kita memberikannya kepada mereka, kita menyumbangkannya buat mereka, sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang jauh lebih baik di Rote. Saatnya yang Anda berikan akan mengubah wajah generasi di Rote. Thank you, Isra.